Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana kita hari ini, Ibu akan melakukan coaching. Ibu sebagai coach dan Ibu Irma sebagai coaching. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita akan mendiskusikan dulu agar kegiatan coaching ini sesuai dengan rubrik penilaian dan juga nantinya coaching ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Dan tentu saja nanti akan saya simak antara coach dengan coachee bagaimana melakukan proses tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, lalu memunculkan solusi yang sekiranya memang tepat untuk menjadi jawaban permasalahan dari coachee. Nah, untuk itu saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan saat ini adalah saya ingin passion, mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, bagus sekali. Tapi saya ingin yang lebih menukik, yang spesifik dari kompetensi yang ingin Ibu asah dalam proses coaching ini apa? Ya, saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan, pemahaman apa yang disampaikan, juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali pemahaman guna untuk supaya si coach ini menemukan solusi dari permasalahan ini. Setuju. Ya. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan agar dalam proses coaching ini betul-betul coach mendapatkan solusi terbaik? Ya, saya ingin agar coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bagus sekali. Itu saja untuk observasi yang bisa saya lakukan kepada Ibu. Selanjutnya saya akan menyimak bagaimana Ibu dengan Ibu Irma melakukan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, iya. Bu Irma, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai pas waktu kita ketemu di KKG Lintas Gugus kemarin ya. Bu Irma pernah menyampaikan beberapa ada permasalahan yang disampaikan kepada saya, kemudian juga bagaimana harus melakukan atau menemukan solusi. Mungkin kiranya Bu Irma bisa diceritakan kembali apa sih kemarin yang menjadi permasalahan terbesar Bu Irma itu? Iya, bukan kemarin kita sudah rapat KKG ya Bu ya. Dan saya ditugaskan untuk membuat soal bahasa Sunda kelas 4. Ya. Nah, yang jadi permasalahan saya itu kelas 4 itu kan sekarang sudah kurikulum 2013 ya Bu ya. Kurikulum Merdeka. Iya betul. Tahun ini kan sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, sedangkan untuk pembelajaran bahasa Sunda itu di sekolah saya masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, inilah yang jadi permasalahan saya. Jadi saya bingung nih Bu. Saya bikin soal PTS-nya itu harus berdasarkan kurikulum yang mana? Oh iya, oke Bu Irma. Ya saya paham, kemarin Bu Irma juga sempat cerita sekilas ya. Jadi mungkin tujuan coaching kita hari ini supaya bagaimana apa yang Bu Irma sampaikan kepada saya, permasalahan itu bisa Bu Irma temukan solusinya. Iya, jadi mudah-mudahan dengan pembicaraan kita hari ini gitu, saya bisa melakukan langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan sebelum membuat soal PTS gitu. Terutama khususnya PTS bahasa Sunda gitu. Oke. Jadi kita identifikasi masalah Bu Irma itu yang pertama adalah ketidaksinkronan ya. Nggak nyambung istilahnya ya dari apa yang dipelajari dengan apa yang diujiankan. Jadi ada dua kurikulum dalam bahasa Sunda yang menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, apakah pembelajaran yang Bu Irma laksanakan di kelas 4 ini juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka secara keseluruhan? Untuk pembelajaran yang lain seperti agama, IPAS, ya, matematika itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Karena di sekolah kami sudah disediakan buku penunjangnya juga seperti itu. Nah, kebetulan untuk bahasa Sunda ini di sekolah kita belum ada buku penunjang bahasa Sunda kurikulum Merdeka. Jadi kita masih menggunakan buku sumber-sumber yang lama yang buku lama kan berarti kan berdasarkan kurikulum 2013 sebagai acuan saja ya. Seperti itu Bu. Jadi saya mau buat soal berdasarkan kurikulum Merdeka, tapi yang dipelajarinya berbeda seperti itu. Jadi
saya belum nemu kesinkronan nih antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 untuk pembuatan soal bahasa Sunda. Jadi saya belum bergerak nih Bu untuk membuat soal. Jadi tapi untuk soal-soal yang lain sudah sesuai dengan kurikulumnya seperti Sudah. pelajaran IPAS, agama, matematika itu Ya, sudah situ sudah sesuai kurikulum dengan Merdeka dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum ya Ya, sudah Merdeka sesuai. dan Merdeka diujiankan. Jadi yang jadi permasalahan di sini adalah bahasa Sunda yang diajarkan sesuai dengan kurikulum Merdeka tapi diujiankan dengan kurikulum 13. Ya, jadi karena kita di sekolah menggunakan belum tersedia buku kurikulum Merdeka untuk pelajaran bahasa Sunda. Jadi saya di kelas masih menggunakan buku yang lama gitu. Jadi saya mengajarkannya berdasarkan kurikulum 2013. Sedangkan isi capaian pembelajaran dengan kompetensi dasarnya itu sudah berbeda antara Merdeka dengan 2013 seperti itu. Jadi mungkin nanti pada saat kegiatan PTS yang Bu Irma laksanakan itu ada satu mata pelajaran yang masih menggunakan kurikulum 13 yaitu bahasa Sunda. Untuk tindak lanjutnya itu seperti apa Bu Irma? Apakah dari pihak sekolah ini memfasilitasi untuk akan mengadakan modul pada pembelajaran bahasa Sunda, studi bahasa Sunda atau gimana? Apakah ada tindak lanjut dari pihak sekolah mengenai hal ini? Kebetulan belum ada tindak lanjut Bu untuk pembelajaran bahasa Sunda ini karena untuk anggaran bukunya pun saya melihatnya sepertinya belum dianggarkan tahun ini gitu. Jadi kemungkinan masih menggunakan kurikulum 2013 sampai semester 1 ini selesai seperti itu. Jadi saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan sesama rekan guru kelas 4. Ternyata di sekolah dia pun sama masih menggunakan buku kurikulum 13 karena sama di sekolah dia pun belum dianggarkan untuk membeli buku bahasa Sunda kurikulum Merdeka seperti itu Bu. Cuma saya bingungnya ada di gugus kita itu ada yang sekolahnya swasta. Kalau swasta kan biasanya lebih duluan lebih cepat ya gitu dalam pengadaan segala apapun gitu masalahnya mendukung. Jadi untuk kemarin pas rapat saya sudah berdiskusi dengan beberapa guru yang negeri, ya sudah ikuti saja dengan apa yang kita pelajari. Tetapi saya belum menemukan solusi untuk yang sekolah swasta ini karena dia menggunakan kurikulum Merdeka. Memang pada dasarnya sih Bu, kalau misalkan kurikulum Merdeka itu memang tidak memberatkan ya, tidak memberatkan dan tidak membuat pelajaran yang sulit itu disampaikan oleh siswa. Tapi jadi kita mempunyai mungkin sekolah dengan guru-guru juga mempunyai kebijakan untuk bisa menerapkan apa yang harus diajarkan. Ketika kita mengajarkan yang kurikulum 13 di sekolah karena ketidakadaan fasilitas atau buku, maka itu juga bisa mengujikan seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi apakah dari kepala sekolah itu ada tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ini? Untuk kepala sekolah kemarin saya sudah berbicara, cuman belum spesifik gitu, baru bercerita aja. Kepala sekolah hanya menyarankan untuk diskusikan saja dengan guru-guru yang lain, disepakati. Jika sudah sepakat, baru saya membuat soalnya sesuai dengan kesepakatan guru-guru kelas 4. Jadi rencana yang akan Ibu laksanakan untuk menyikapi permasalahan ini seperti apa? Sebelumnya saya akan membicarakannya kembali dengan kepala sekolah, menceritakan hasil kesepakatan saya dengan guru-guru kelas 4 bahwa kemarin setelah berbicara di grup gitu, kita mendiskusikannya di grup, kesepakatannya yaitu menggunakan sesuai dengan buku sumber yang kita gunakan seperti itu. Nah,